Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja Toraja, Rehat edisi Jumat 24 Juli 2026. Pagi hari ini, sebelum menjalankan segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama itu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Puji syukur dan terima kasih Tuhan patut kami panjatkan kepadamu karena Engkau sudah berkenan membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini Tuhan, sebelum melakukan seluruh aktivitas kami pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mampukan untuk mengerti apa maksud firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 20 yang diberi judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudaraku, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan setia. Dalam bahasa Toraja, Tontong Makari Tutu Tupuang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para murid Yesus pernah mengalami pengalaman pelayanan yang amat menyakitkan. Ketika salah seorang di antara mereka melakukan pengkhianatan. Yudas Iskariot yang selama ini bersama-sama melayani dengan Yesus, justru menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 20 ini, diceritakan bahwa para murid sangat kecewa atas peristiwa itu. Namun mereka tidak larut dalam kekecewaan. Mereka berkumpul dan berusaha melanjutkan pelayanan dengan memilih orang yang akan menggantikan Yudas. Melalui perkataan Rasul Petrus, para murid diingatkan bahwa semua itu tidak terjadi di luar rencana Tuhan, bahkan telah dinubuatkan. Ayat 16 sampai 17. Menjadi bahan perenungan bagi kita bahwa sejak awal gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. Gereja sejatinya persekutuan orang-orang yang lemah, tetapi senantiasa dipimpin oleh Tuhan yang setia. Karena itu, tak heran jika dalam kehidupan jemaat sekarang pun kita bisa mengalami kekecewaan. Begitupun dalam keluarga, tongkonan, bahkan dalam pelayanan gereja. Kadang ada perkataan atau tindakan yang melukai hati dan melahirkan kekecewaan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita
bahwa itu semua tidak akan menghentikan pekerjaan Tuhan. Ia terus berkarya agar persekutuan itu tetap hidup. Yang terpenting adalah bagaimana orang percaya tetap menjaga persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih, para murid tidak bubar karena kekecewaan itu. Mereka tetap berkumpul, berdoa, dan melanjutkan pelayanan. Karena itu, sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebersamaan, saling menguatkan, dan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab yang menentukan perjalanan gereja bukan kelemahan manusia, tetapi kesetiaan Tuhan yang selalu memimpin umatnya. Amin. Mari berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami renungkan bersama. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keadaan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetaplah bersama kami dalam sepanjang hari ini Tuhan, dalam segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Baik kami sebagai kepala rumah tangga, di dalam menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga, di dalam memimpin rumah tangga kami, menjaga anak-anak kami, keluarga kami. Biarlah kami boleh melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Juga di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kami, biarlah kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan boleh dinyatakan lewat pekerjaan-pekerjaan kami itu. Dan nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami sebagai ibu rumah tangga, di dalam tugas dan tanggung jawab kami, di dalam mengelola rumah tangga kami, di dalam mengelola berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami, di dalam melayani anak-anak maupun suami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, serta sukacita, sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka boleh senantiasa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, baik itu di dalam pendidikan mereka, di bangku sekolah, maupun di bangku kuliah. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat, kecerdasan, sehingga boleh mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Berkati anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan jamah tubuhnya, sehingga boleh bertumbuh di dalam kekuatan dan kesehatannya di dalam Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan di dalam mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan buat mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para orang tua kami Tuhan, di dalam masa indah mereka, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, berikan sukacita di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh senantiasa menaruh pengharapan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka boleh senantiasa bersukacita di dalam menjalani masa tua mereka. Dalam kelemahan mereka tetap boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan, jemaat Baji Marumpa di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Terlebih khusus Tuhan, Bapak Pendeta dan para majelis, Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam melayani umat-Mu. Biarlah mereka boleh senantiasa sehati, sepikir dalam menjalankan tugas pelayanan ini, sehingga tugas pelayanan ini boleh menjadi pelayanan yang berkenan kepada-Mu Tuhan, dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, baik itu pemerintah kami dari pusat hingga pelosok daerah, para pengambil kebijakan dalam bangsa dan negara kami ini, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang baik, keputusan yang bijaksana, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh senantiasa hidup dalam damai-Mu.
Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah tubuhnya, berkati makanan dan minuman, obat-obatan yang diberikan kepadanya, sehingga mereka boleh menjadi kuat dan sehat, dan biarlah semuanya itu boleh menjadi saluran kesembuhan buat mereka semua, dan biar semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahunnya, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun bertambahnya usia mereka, maupun sukacita yang lain yang mereka alami, biarlah Tuhan senantiasa sempurnakan semuanya, sehingga sukacita mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh pergumulan hidup kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau selalu membuka jalan untuk setiap masalah yang kami hadapi, dan biarlah kami boleh senantiasa hidup dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, sehingga semuanya tidak menjadi penghalang berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Mulia, Allah yang kekal. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikianlah rehat kita pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.